Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, sukses selalu. Sebelum memulai video ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini sudah menonton video saya, yang sudah like, komen, subscribe, dan share pada teman-teman lain. Dan yang belum, silakan subscribe dan komen pada video-video saya. Pada kali ini saya akan membahas mengenai hapusnya jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia. Hapusnya jaminan fidusia. Setelah jaminan fidusia lahir atau terjadi, maka bisa hapus. Ada hal-hal tertentu yang menyebabkan jaminan fidusia menjadi hapus. Yang pertama, karena hapusnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia. Sebagaimana sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, jaminan fidusia merupakan perjanjian asesor. Artinya, merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Karena merupakan perjanjian asesor, maka jika utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus, tidak ada lagi, maka di sini sebagai perjanjian yang bersifat asesor, jaminan fidusia otomatis atau demi hukum ikut hapus pula. Sebagai contoh, A utang kepada B dengan jaminan kendaraan bermotor, misalnya mobil. Kemudian utang A sudah dibayar lunas. Jadi utang A kepada B sudah dibayar lunas. Maka dengan sendirinya perjanjian utang piutang ini berakhir. Karena perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang berakhir, maka perjanjian asesornya yaitu jaminan fidusia tersebut otomatis atau demi hukum ikut berakhir pula. Selanjutnya adalah pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan. Hak. Karena hak, maka di sini penerima fidusia yang memiliki hak atas jaminan fidusia bisa menggunakan haknya tersebut, bisa juga melepaskan haknya tersebut. Apabila dalam hal ini penerima fidusia melepaskan haknya atas jaminan fidusia, dalam hal ini dilakukan dengan pernyataan tertulis yang dilakukan oleh penerima fidusia bahwa dia melepaskan hak atas jaminan fidusia. Kalau hal ini dilepaskan atau jaminan fidusia ini dilepaskan oleh penerima fidusia, maka jaminan fidusia berakhir. Kemudian selanjutnya, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia, di sini ada objeknya. Objeknya tertentu, ada benda tertentu yang menjadi objek jaminan fidusia. Kalau objeknya ini hapus, musnah misalnya, maka jaminan fidusia otomatis hapus. Sebagai contoh, A utang kepada B dengan jaminan kendaraan bermotor, misalnya mobil. Kemudian mobil tadi yang dijamin atau menjadi objek jaminan terbakar, hangus, habis. Maka di sini objeknya sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu jaminan fidusia menjadi berakhir. Bagaimana seandainya ada perjanjian utang piutang dijamin dengan jaminan fidusia, kemudian belum dilunasi oleh debitur, utangnya belum dilunasi oleh debitur, kemudian objek jaminan fidusia hapus, musnah misalnya, maka di sini utang debitur apakah hilang atau tidak? Hapus atau tidak? Tidak. Karena perjanjian utang piutang ini adalah perjanjian pokok. Yang asesor adalah jaminan fidusia. Jadi kalau jaminan fidusia hapus karena objeknya musnah, sedangkan utangnya tadi belum dilunasi, maka tetap utang, debitur tetap utang kepada kreditor. Namun di sini si penerima fidusia tidak lagi menjadi penerima fidusia.
tidak lagi berkedudukan sebagai kreditor preferen. Kenapa? Karena objek jaminan sudah hapus, sehingga jaminan fidusia sudah tidak ada lagi. Sehingga di sini, apakah masih ada jaminan di situ? Masih ada, yaitu jaminan umum. Bukan lagi jaminan khusus, bukan lagi jaminan kebendaan, karena jaminan fidusia sudah tidak ada lagi. Sehingga di sini masuknya pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seluruh harta benda milik debitur menjadi jaminan bagi perikatan debitur tersebut kepada para kreditor. Nah, dalam hal ini, si kreditor tidak lagi berkedudukan sebagai preferen, tetapi berkedudukan sebagai kreditor konkuren, karena jaminan fidusia sudah berakhir. Nah, itulah mengenai hapusnya jaminan fidusia. Selanjutnya kita akan bahas mengenai eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia, kalau debitur wan prestasi sementara dalam perjanjian pokok dilekati dengan suatu jaminan, yaitu jaminan fidusia, maka di sini kreditor penerima fidusia dapat melakukan penjualan objek jaminan fidusia dengan beberapa cara. Nah, pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah mengatur mengenai penjualan objek jaminan fidusia dalam hal debitur wan prestasi. Ada 3 cara di sini. Yang pertama, yaitu pelaksanaan titel eksekutorial yang ada pada sertifikat jaminan fidusia. Sebagaimana sudah kita bahas pada saat kita membahas mengenai proses terjadinya jaminan fidusia, bahwa sertifikat jaminan fidusia di dalamnya terdapat irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa sertifikat jaminan fidusia ini memiliki kekuatan eksekutorial, memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga jika debitur wan prestasi, maka berdasarkan titel eksekutorial yang ada pada sertifikat jaminan fidusia ini, bisa dilakukan penjualan objek jaminan fidusia oleh kreditor penerima fidusia. Dan selanjutnya diambil hasil penjualan tadi diambil untuk pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditor. Kemudian yang kedua, berdasarkan kekuasaan dari penerima fidusia untuk menjual objek jaminan fidusia dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia yang bersangkutan. Nah, 2 cara ini, yaitu berdasarkan titel eksekutorial yang ada pada sertifikat jaminan fidusia dan berdasarkan kekuasaan dari penerima fidusia sendiri untuk menjual objek jaminan fidusia, ini dilakukan dengan lelang. Jadi harus dengan pelelangan umum sesuai dengan pelelangan di cara-cara pelelangan di dalam kehidupan masyarakat setempat. Nah, di Indonesia sudah ada peraturan mengenai lelang. Nah, kemudian selanjutnya juga bisa dilakukan penjualan di bawah tangan. Jadi di samping dengan cara lelang juga bisa dilakukan penjualan di bawah tangan atas objek jaminan fidusia. Nah, penjualan di bawah tangan ini harus ada kesepakatan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia. Dan dengan penjualan di bawah tangan ini diharapkan memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Karena pada prinsipnya, dua pihak ini, baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia, memiliki kepentingan agar objek jaminan fidusia ini dapat dijual dengan harga tinggi. Kepentingan pemberi fidusia apa? Yaitu kalau pemberi fidusia ini, objek jaminan fidusianya ini bisa dijual dengan harga tinggi, maka diharapkan masih ada sisa setelah dikurangi utang debitur kepada penerima fidusia atau kreditur. Kalau ada sisa, maka sisa ini harus dikembalikan oleh penerima fidusia kepada pemberi fidusia. Nah, ini adalah hak dari pemberi fidusia. Sehingga kalau bisa dijual dengan harga tinggi, ada harapan untuk mendapatkan haknya tersebut. Nah, kemudian bagi penerima fidusia, kepentingannya apa? Supaya objek jaminan fidusia ini bisa dijual dengan harga tinggi, supaya seluruh piutangnya
baik piutang pokok, bunga maupun biaya-biaya yang harus dikeluarkan ini bisa dilunasi dengan hasil penjualan objek jaminan fidusia yang bersangkutan. Nah, di samping itu, di samping harus ada kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia dalam penjualan objek jaminan fidusia di bawah tangan ini, juga harus diumumkan terlebih dahulu di dalam minimal 2 surat kabar harian yang beredar di lingkungan setempat, supaya pihak-pihak yang berkepentingan terhadap objek jaminan fidusia tersebut bisa melakukan keberatan kalau ada keberatan. Nah, kemudian kalau sudah 2 hal tadi terpenuhi dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak lain, maka bisa dilakukan penjualan objek jaminan fidusia yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya adalah pencoretan jaminan fidusia, pencoretan pendaftaran jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Setelah jaminan fidusia hapus, cara-cara hapusnya jaminan fidusia tadi sudah saya kemukakan, ada beberapa hal. Nah, setelah hapus, maka kemudian dilakukan pencoretan pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia dari buku daftar fidusia. Jadi dicoret nanti. Karena jaminan fidusia ini memenuhi asas publisitas, didaftarkan. Ada catatan di situ bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu sedang menjadi beban jaminan fidusia. Nah, kemudian supaya masyarakat umum itu tahu bahwa jaminan fidusia itu sudah berakhir, maka perlu adanya pencoretan jaminan fidusia tersebut. Nah, permohonan pencoretan ini wajib dilakukan oleh kreditor penerima fidusia. Nah, jadi setelah hapus jaminan fidusia, maka di sini diberitahukan oleh penerima fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia. Nah, supaya dilakukan pencoretan jaminan fidusia tersebut dari buku daftar fidusia, supaya masyarakat tahu bahwa sudah tidak lagi ada jaminan fidusia pada benda yang bersangkutan. Sehingga kalau ada seseorang akan melakukan perbuatan hukum dengan pihak pemberi fidusia terhadap objek jaminan fidusia tersebut, ini sudah tidak lagi ada hambatan. Nah, itulah mengenai pencoretan jaminan fidusia. Dan sekarang pencoretan jaminan fidusia itu tidak lagi dilakukan secara manual, sudah dilakukan dengan sistem pendaftaran pencoretan jaminan fidusia ini secara elektronik. Nah, itulah tadi apa yang bisa saya sampaikan mengenai hapusnya jaminan fidusia, kemudian pencoretan jaminan fidusia, serta eksekusi jaminan fidusia. Nah, dalam hal terjadi eksekusi jaminan fidusia, di sini si pemberi fidusia harus menyerahkan kepada pihak penerima fidusia secara sukarela. Dalam hal tidak dilakukan penyerahan secara sukarela, maka di sini penerima fidusia bisa minta bantuan dari pihak yang berwenang. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman, para pemirsa semuanya. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan juga loncengnya supaya selalu mendapatkan update video-video terbaru saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.